Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Prawira Negara Gani, SPD MPD, dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat terkait RPS mata kuliah strategi pembelajaran yang akan saya gunakan untuk praktek mengajar. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis mengenai berbagai strategi pembelajaran serta keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik. Mahasiswa akan dilatih untuk memilih, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi yang tepat sesuai dengan tujuan, materi, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran di era digital. Mata kuliah strategi pembelajaran diajarkan pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Adapun bahan kajian pada RPS ini yaitu orientasi dan konsep dasar strategi pembelajaran, landasan teoritis strategi pembelajaran, komponen dan klasifikasi strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik dan gaya belajar, strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry dan discovery, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran berbasis masalah dan berbasis kasus, strategi pembelajaran berbasis proyek, strategi pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran berdiferensiasi, keterampilan dasar mengajar, pemanfaatan teknologi dalam strategi pembelajaran, dan perancangan RPP inovatif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait karakteristik peserta didik dan gaya belajar. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini ada dua, yaitu studi kasus dan project based learning. Dan yang metode yang akan saya gunakan nanti pada saat praktik mengajar adalah studi kasus. Dan terakhir, referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu berbagai buku yang relevan dan berbagai hasil penelitian dari saya sendiri. Demikian penjelasan singkat mengenai gambaran RPS mata kuliah strategi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillah. Siap mengikuti materi hari ini? Siap. Oke, baiklah, sebelum kita masuk di materi, marilah kita berdoa sesudah kepercayaan masing-masing. Nanti dipimpin oleh ketua tingkat. Silahkan ketua tingkat. Baik, angka baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, sambil menunggu saya absen dulu ya. Selvianti Muhammad, Rahmatia, Nurhaliza, Nurlan, Lini Nopo, Reka, Oktaviani, Nisa, Asni, Mirta, Muzakir, Putri, Sri Rahayu, Randy. Oke, berarti hadir semua ya? Ya. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan kelima ya. Nah, pertemuan kelima itu materinya terkait karakteristik peserta didik dan gaya belajar. Nah, sebelum kita masuk materi, ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya itu, Pak, yaitu komponen dan klasifikasi strategi pembelajaran. Ya, betul. Nah, ada yang masih ingat sedikit ringkasan materi pertemuan kemarin? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Selvianti Muhammad. Mengenai rangkuman materi sebelumnya, yaitu tentang strategi pembelajaran yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.
seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran. Ya, berarti kalian masih paham terkait materi pertemuan kemarin. Berarti kita bisa lanjutkan materi hari ini terkait karakteristik peserta didik dan gaya belajar. Nah, kemampuan kalian yang harus kalian capai yaitu bagaimana kalian mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan gaya belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, sekarang langsung kita masuk materi. Nah, terkait jadi karakteristik peserta didik itu, ya, yang kita pelajari itu ada kemampuan awal, ada motivasi, dan ada minat. Nah, setelah itu nanti kita pelajari gaya belajar. Nanti jenis-jenis gaya belajar apa saja. Nah, itu akan kita jelaskan di pertemuan ini. Nah, kemampuan awal peserta didik merupakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Menjadi titik tolak bagi guru, dosen dalam menentukan pendekatan dan metode pembelajaran. Jadi, seorang guru sebelum memulai pembelajaran harusnya mengetahui bagaimana sih kemampuan awal peserta didik. Untuk apa? Untuk menentukan strategi dan pendekatan apa yang digunakan ketika proses pembelajaran. Nah, ini digunakan untuk menghindari pengulangan materi dan kesenjangan pemahaman. Ya. Nah, seorang guru mampu memprediksi kesulitan belajar siswanya. Si A kesulitan belajarnya apa, si B kesulitan belajarnya apa. Kemudian guru itu mampu, bagusnya pakai pendekatan apa. Nah, ini untuk mendorong keterlibatan aktif siswa. Nah, ada 3 jenis kemampuan awal, ya, aspek, ya. Yang pertama kognitif, yang berkaitan dengan pengetahuan. Kalau psikomotorik terkait keterampilan, afektif terkait sikap. Jadi 3 komponen ini yang bisa dilihat kemampuan awal seorang siswa. Nah, oke. Sebelum melanjutkan materi, ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sarfianti Muhammad. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara mengidentifikasi kemampuan awal siswa? Nah, oke. Bagaimana cara mengidentifikasi kemampuan awal siswa? Nah, cara mengidentifikasi kemampuan awal siswa itu bisa melalui tes diagnostik, tes awal sebelum masuk materi. Nah, biasa juga melihat observasi atau diskusi materi sebelumnya, ya, melihat bagaimana perkembangan siswa pada saat materi sebelumnya. Nah, yang ketiga bisa melalui diskusi atau wawancara, menanyakan langsung kepada siswa, apa sih minat siswa, bagaimana sih gaya belajar kalian. Nah, kalian itu sukanya metode apa. Nah, yang terakhir melalui kuesioner untuk mengetahui persepsi pengalaman belajar siswa, ya. Oke, tadi kemampuan awal, sekarang motivasi. Nah, motivasi di sini adalah dorongan internal maupun eksternal yang menyebabkan seseorang bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan. Jadi ada 2 jenis metode motivasi. Ada yang tahu apa saja? Ya, oke, silakan. Nama saya Hamid. Motivasi intrinsik itu adalah dorongan untuk melakukan suatu aktivitas yang muncul dari dalam diri individu. Misalnya ada minat dan rasa ingin tahu. Ya, betul, itu untuk motivasi internal, ya, rasa ingin tahunya. Nah, kemudian yang untuk eksternal ada yang bisa? Ya. Perkenalkan, nama saya Nurhanina Islamapa. Jadi motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang berasal dari luar individu, contohnya nilai, ujian, hadiah. Oke, tepuk tangan. Berarti kalian sudah paham, ya, apa itu motivasi internal, apa itu motivasi eksternal. Nah, bentuk tepuk tangan ini merupakan pujian bahwa kalian sudah mampu menjelaskan. Nah, ini memotivasi kalian supaya bisa menjawab pertanyaan dari saya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, paham sampai di sini untuk motivasi? Nah, sekarang kita pindah di
Minat. Nah, kalau minat di sini adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu hal atau kegiatan. Apa contohnya? Nah, kalian berminat menjadi seorang guru. Ya, otomatis untuk menjadi seorang guru berarti kalian masuk di jurusan pendidikan. Apalagi ingin menjadi guru ekonomi, guru IPS, berarti kalian masuk di jurusan pendidikan ekonomi. Dan karena minat kalian itu, kalian melakukan suatu hal atau kegiatan mengikuti pembelajaran di jurusan pendidikan ekonomi. Nah, ciri-ciri peserta didik yang berminat, antusias mengikuti pelajaran. Nah, kalian berantusias masuk di mata kuliah saya karena salah satunya untuk menyelesaikan keseluruhan mata kuliah di jurusan pendidikan ekonomi. Ini berarti kalian memiliki kecenderungan hati ya untuk menjadi seorang guru. Nah, oke. Sekarang masuk di gaya belajar. Nah, tadi sudah kita jelaskan karakteristik peserta didik, yaitu ada kemampuan awal, ada motivasi, ada minat. Nah, sekarang kita masuk di gaya belajar. Nah, gaya belajar di sini adalah cara dominan individu dalam menyerap, mengolah, dan menyimpan informasi. Nah, setiap individu itu memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda. Saya beri contoh. Selfie pasti memiliki gaya belajar melalui video. Dia bisa paham ketika menonton video. Si Uci dia biasa mendengar ceramah baru bisa mengerti, diskusi teman-temannya baru bisa mengerti. Nah, bagaimana saya bisa mengidentifikasi gaya belajar yang beragam ini? Nah, itulah salah satu tantangan menjadi seorang guru. Ya. Nah, gaya belajar di sini ada banyak macamnya. Ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan gaya belajar lainnya. Nah, di sini saya akan jelaskan 3 gaya belajar. Nah, yang pertama, gaya belajar yang pertama, gaya belajar visual. Apa sih itu gaya belajar visual? Nah, gaya belajar visual itu adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan gambar, diagram, dan grafik untuk membantu peserta didik memahami konsep secara lebih baik. Nah, yang sekarang yang saya lakukan ini, pemaparan melalui gambar, presentasi, inilah yang termasuk yang namanya gaya belajar visual. Ya, saya memberikan gambaran pembelajaran berupa visualisasi. Tetapi tidak hanya presentasi yang bagian dari gaya belajar visual, ada banyak macamnya. Ada diagram interaktif, video pembelajaran, infografis, presentasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Ya. Nah, kemudian ada tipe gaya belajar auditori. Nah, apa itu tipe belajar auditori? Nah, ini pembelajaran melalui diskusi mendorong interaksi antar peserta, memungkinkan mereka berbagi ide dan pendapat yang memperkaya pemahaman melalui pertukaran suara, argumentasi. Ketika kalian menonton podcast, nah itu termasuk adalah gaya belajar auditori. Kalian bisa belajar dengan adanya audio. Ketika saya belajar dengan ceramah, ceramah tanpa ada visualisasi, itu juga termasuk auditori. Nah, kalian mampu memahami apa penjelasan saya dari bentuk ceramah itu. Nah, tidak hanya itu, inilah gaya belajar auditori. Selain podcast, ada diskusi kelompok. Nah, nanti kita diskusi kelompok ya. Nanti kita diskusi kelompok. Jadi semua gaya belajar saya gunakan. Ada visualisasi, ada auditori, ya. Nah, kemudian ada rekaman kuliah, audiobook, musik pembelajaran. Nah, inilah bagian dari gaya belajar auditori, ya. Kemudian tipe gaya belajar kinestetik. Nah, ada yang bisa. Apa itu tipe gaya belajar kinestetik?
Ada? Ya, silakan. Jadi tipe gaya belajar kinestetik ini merupakan pembelajaran yang praktis yang tentunya melibatkan pengalaman langsung peserta didik. Seperti itu, Pak. Nah, tepuk tangan. Nah, betul ya? Betul yang dikatakan oleh siapa namanya? Uci. Nah, sekarang, apa saja sih tipe gaya belajar kinestetik? Nah, ini ada simulasi. Nah, bagaimana sih contoh simulasi itu? Gini ya, kalau kalian sudah menjadi guru dan kalian mau mengajarkan materi pasar, nah, guru bisa membuat strategi pembelajaran simulasi. Di dalam kelas kita buat yang namanya seperti halnya pasar. Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli, dan mereka melakukan perannya masing-masing. Dan ada juga siswa yang paham ketika diajarkan seperti itu, langsung pada kondisi yang nyata. Ya. Nah, sekarang saya tanya, dari 3 gaya belajar ini kalian arahnya kemana? Sukanya kemana? Hah? Kinestetik. Kinestetik. Nah, kalau di sini apa? Kinestetik visual. Nah, inilah karena adanya perbedaan. Jadi saya munculkan semua. Ya? Oke. Sekarang masuk di materi strategi mengakomodasi gaya belajar. Nah, yang pertama, gunakan pendekatan pembelajaran multimodal. Nah, seorang guru menggabungkan berbagai cara penyampaian materi, visual, auditori, kinestetik. Ya. Nah, ini strategi untuk mengoptimalkan keberagaman gaya belajar siswa. Jadi gabungkan saja, tidak usah di mata kuliah itu cuma visual saja, tidak usah. Ada visual, auditori, kinestetik, gabungkan saja. Itu tidak kenapa? Tetapi juga harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian sediakan berbagai jenis media. Nah, seorang guru itu menggunakan berbagai media seperti gambar, video, podcast. Nah, itu disiapkan saja ketika kalian sudah menjadi guru. Kemudian beri kesempatan siswa untuk berekspresi sesuai gaya mereka. Nah, biarkan siswa memilih cara mengerjakan tugas, misalnya melalui presentasi lisan. Jadi selain guru itu, selain cuma presentasi lisan, siapkan juga infografis atau demonstrasi praktik sesuai dengan kekuatan mereka. Tetapi juga harus melihat dengan materi pelajaran yang diampu, ya. Kemudian bangun pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Nah, seorang guru merancang kegiatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keunikan peserta didik. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh guru untuk mengoptimalkan keberagaman gaya belajar peserta didik. Ya, oke. Nah, hari ini paham materi saya kan? Ya. Nah, sekarang kita masuk di diskusi. Nah, diskusi yang masuk ini kita menyelesaikan studi kasus. Nah, kalian bisa baca studi kasusnya. Ada studi kasus, kemudian ada 3 pertanyaan yang diselesaikan. Saya membagi ke dalam 2 kelompok ya. Nah, untuk di bagian di sini kelompok 1, bagian sebelah kanan saya kelompok 2, ya? Ya. Oke, paham? Paham. Nanti kalian baca baik dulu studi kasusnya, kemudian pahami maunya pertanyaan, ya. Oke? Silakan kalian berembuk dulu untuk diskusi.
silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya ada? Ya. Oke, 5 menit lagi ya. Diskusi selesai. Apa kesulitannya? Ya, nanti kenapa si ini kayak belajarnya ini harus masuk dengan alasan sesuai dengan kasusnya ya. Ya, untuk kelompok 2 bagaimana? Apa ada kesulitan? Belum ada, Pak. Oh ya, nanti disesuaikan aja ya dengan kasus. Oke, sudah selesai semua ya. Nah, sekarang saya mau melihat hasil diskusi kalian. Nah, untuk kelompok pertama, ada yang bisa jelaskan nomor 1 ini terkait studi kasus? Silakan. Ya, oke, perkenalkan diri ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heri Nopo. Saya dari kelompok 1. Baik Pak, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan pertama. Yang pertanyaannya, identifikasi gaya belajar masing-masing siswa dalam studi kasus di atas. Jelaskan alasan Anda. Nah, yang pertama, Tania memiliki gaya belajar visual. Alasannya, Tania senang membuat mind map, skema warna-warni, serta cepat memahami materi melalui gambar dan diagram. Berikut Rian memiliki gaya belajar auditori. Alasannya, Rian menyukai penjelasan lisan dari guru, aktif dalam diskusi, dan terbiasa merekam suara guru untuk dipelajari kembali. Nah, Andi memiliki gaya belajar kinestetik. Alasannya, Andi tidak bisa duduk diam terlalu lama dan menyukai aktivitas seperti simulasi dan praktik langsung. Ini menandakan bahwa ia lebih mudah belajar melalui gerakan, sentuhan, dan keterlibatan fisik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti kelompok 1 sudah paham terkait kasus di atas ya. Jadi pertanyaan nomor 1 itu menentukan bagaimana sih gaya belajar 3 siswa ini ya. Nah, sudah menjelaskan bagaimana alasannya. Nah, kelompok 2 setuju dengan kelompok 1 atau ada perbedaan? Sama? Nah, oke, mantap. Nah, oke, sekarang untuk pertanyaan kedua. Nah, sebagai guru, strategi pembelajaran apa yang sebaiknya dilakukan Ibu Sari untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar tersebut? Nah, silakan siapa dari kelompok 2 yang ingin menjelaskan? Ya, silakan perkenalkan diri. Baik, ingin perkenalkan diri. Saya dari ketua kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari yang di studi kasus. Di situ dijelaskan bahwasanya sebagai guru, strategi pembelajaran apa yang sebaiknya dilakukan Ibu Sari untuk mengakomodasikan perbedaan gaya belajar tersebut. Baik, mungkin yang pertama di sini menggunakan kombinasi media dalam satu kali pertemuan. Misalnya mengawali pembelajaran dengan gambar infografis untuk siswa visual, dilanjutkan dengan penjelasan verbal atau diskusi. Selanjutnya yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif, yang dimana siswa dapat memilih metode yang sesuai dengan gaya belajarnya. Contoh, siswa visual membuat poster, auditori membuat podcast, dan kinestetik membuat alat peraga atau model sederhana. Yang terakhir mungkin memberikan pilihan dalam tugas atau differentiated assessment, seperti membuat video pendek, membuat catatan visual, atau mempresentasikan secara lisan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang berbeda dari kelompok 1?
Sama? Oke, berarti kalian sudah paham terkait bagaimana sih itu karakteristik peserta didik, baik dari kemampuan awal, motivasi, minat, ya. Nah, kemudian gaya belajarnya mahasiswa itu yang beragam itu seperti apa? Bagaimana itu visual, auditori, kinestetik, ya. Nah, inilah salah satu capaian yang kita capai untuk pertemuan hari ini, ya. Oke. Oke, selanjutnya karena ini sudah habis waktunya, terakhir yang bisa simpulkan materi hari ini siapa? Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Jadi, mengetahui karakteristik dan gaya belajar, peserta didik membantu guru dalam merancang pembelajaran yang tepat sasaran, menyenangkan dan efektif. Setiap siswa itu unik, sehingga pembelajaran perlu bervariasi dan fleksibel. Oke, tepuk tangan untuk Lisa. Oke, sudah berakhir materi hari ini mengenai karakteristik peserta didik dan gaya belajar. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya, ya. Jadi saya harap kalian sudah memahami materi ini karena pertemuan berikutnya lagi akan saya tes, ya. Oke. Saya tutup mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.